Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshirul jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, bersyukur kita karena limpahan rahmat yang tiada terkira. Pada siang yang tak terkira indahnya ini kita bisa memenuhi panggilannya di antara banyaknya manusia yang mungkin pada siang hari ini tidak diberi karunia, kesempatan, kesehatan sehingga bisa memenuhi panggilan Allah untuk menjalankan sholat Jumat. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita wujudkan dalam bentuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita kompensasikan rasa syukur kita ini untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah dalam segala kondisi, situasi, apapun yang terjadi saat ini. Semoga dengan niat yang seperti ini kita bisa diselamatkan, mendapatkan kesejahteraan fi dunya wa dunya wal akhirah. Hadirin yang berbahagia, kalau kita perhatikan tantangan zaman saat ini sangat luar biasa. Para ahli mengatakan ini masuk ke zaman yang VUCA, istilahnya itu volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, atau zaman yang mengalami ketidakjelasan, perubahan sangat cepat, dan tidak ada kepastian sehingga senantiasa menimbulkan keraguan-keraguan. Ini kita alami dan sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus kita. Kita bisa perhatikan betapa zaman saat ini perubahannya sangat cepat, tapi disertai dengan ketidakjelasan mau ke arah mana perubahan zaman ini. Siapa yang tidak mengikuti pasti akan tertinggal. Tapi mengikuti pun belum tentu menjadi sikap yang bijaksana. Dan zaman ini adalah zaman yang tidak ada jaminan kepastian baik secara hukum, ekonomi maupun tatanan sosial. Apa yang kita anggap baik saat ini belum tentu akan baik selamanya. Hadirin yang berbahagia, maka menghadapi zaman yang serba tidak menentu, cepat sekali berubahnya, tidak ada kepastian ini, kita harus kembali kepada apa yang dituntunkan Allah melalui Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membuktikan betapapun perubahan zamannya, sehebat apapun, tetapi akidah, akhlak, perilaku yang ditinggalkan tidak akan pernah goyah. Yang ini harus kita tengok kenapa.
Allah mencontohkan di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29 yang kita bisa mengkaji di sana dan kita bisa praktekkan di dalam menghadapi zaman yang seperti sekarang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Kita putus dulu sampai di sini. Jamaah yang berbahagia, Allah memberikan contoh melalui Rasulullah dan para pengikutnya. Rasulullah Muhammad dan para pengikutnya adalah orang-orang yang senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir dan sifat kekafiran. Maka dalam masa yang sekarang ini, hal yang pertama yang harus kita sikapi adalah kita bersikap tegas kepada ketidakbenaran. Jangan sampai memberi toleransi sedikit pun kepada sifat kekafiran misalnya. Ini yang paling penting harus. Yang kedua, ruhama ubainahum, tetapi kepada sesama yang iman, kepada semua muslim kita harus menebarkan kasih sayang. Artinya apapun yang kita berbuat ini di dalam menegakkan kebenaran itu harus tegas-tegasnya, tetapi juga harus selembut-lembutnya untuk melindungi orang-orang yang seiman dengan kita, yang sejalur dengan kita. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Semua itu dilakukan di dalam rangka rukuk dan sujud untuk mencari keridhaan Allah. Di apapun yang kita lakukan di dalam kegiatan sehari-hari, di dalam profesi, di dalam masyarakat, itu jangan lupa untuk senantiasa di dalam rangka mencari keridhaan Allah. Kalau ini yang kita canangkan, maka kita tidak akan goyah meskipun diterpa berbagai musibah. Karena memang tujuannya jelas, yaitu mencari keridhaan Allah. Muhammad dan para pengikutnya, mereka melakukan rukuk dan sujud dan apa saja itu dalam rangka mencari keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di dalam wajah mereka terpancar bekas sujudnya. Mari kita tinggalkan bekas sujud kita ini di setiap langkah kita, di setiap aktivitas kita, dimanapun kita berada. Kebaikan yang kita lakukan ini ada bekas-bekas sujud kita. Maka bukan bekas sujud yang ada di wajah saja, tetapi semua yang kita lakukan ini marilah menandakan bekas sujud kita. Artinya sholat kita ini benar-benar bisa menjadi pencegah dari kegiatan yang keji dan mungkar. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, itu mencerminkan bekas sujud kita. Sebagai orang yang senantiasa taat kepada Allah dan hanya mencari keridhaan Allah. Kalau ini kita lakukan, tidak mungkinlah kita akan berbuat yang tidak amanah, berbuat yang tidak adil, berbuat yang sewenang-wenang. Karena ketidakadilan, kesewenang-wenangan bukan mencerminkan dari sifat bekas sujud. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Sifat-sifat demikian ini sudah Allah sebutkan di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Bahkan digambarkan seperti sebuah biji. Kazar'in akhraja sata'ahu fa'azarahu fastaqladhu fastawa ala suqihi yu'jibu zura aliyahidha bihimul kufar. Muhammad dan para pengikutnya itu ibarat bibit tanaman, yang dari bibit itu tumbuhlah ranting, dan dari ranting itu tumbuhlah cabang-cabang yang kokoh, yang menumpang seluruh batangnya, yang batang dan pohon itu sangat kuat sehingga menyenangkan bagi siapa saja yang melihatnya. Ini menandakan bahwa pergerakan kita itu harus dimulai dari gerakan jamaah, ya.
dimulai dari bibit, yang bibit-bibit bersatu menjadi ranting, ranting-ranting menjadi cabang, cabang-cabang menopang pokok yang kuat. Pokok yang kuat ini akan menjadikan setiap orang gentar menandangnya. Liyaghidha bihimul kufar, sehingga orang-orang kafir itu memandang kita sangat kuat. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka tidak ada kata tidak menghadapi masa yang bergejolak seperti ini kecuali dengan kekuatan kita, persatuan kita, ukhuwah kita. Jangan sampai kita terpecah belah. Jamaah kita, sholat kita, apapun yang kita lakukan di dalam rangka mencari keridhaan Allah. Inilah yang dicontohkan Rasulullah dan para pengikutnya menghadapi masa apapun. Sehingga perubahan zaman yang dikhawatirkan oleh para ahli yang kita sebut dengan fuka tadi, zaman yang serba sangat cepat, tidak jelas, dan sangat sekali berubah. Tetapi tidak ada kepastian ini masih tetap saja tidak akan menggoyahkan kita jika kita tetap pada jalan yang kita tuju, yaitu mencari keridhaan Allah. Inilah yang kita sebut dengan istiqomah. Sehingga orang-orang yang sudah mengatakan Allah itu Tuhanku dan ia beristiqomah, maka Allah menjamin tidak ada sedikit pun rasa takut, tidak ada sedikit pun rasa khawatir, dan bagi mereka adalah surga yang dijanjikan. Sebagaimana tadi saya baca dalam surah Al-Fussilat, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshirul jannati allati kuntum tu'adun. Itu orang-orang yang senantiasa istiqomah, ada yang senantiasa mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Apapun yang kita lakukan, pertama harus tegas di dalam mensikapi kekafiran, ketidakadilan, kemungkaran, tetapi harus di dalam rangka berkasih sayang sesama kita. Yang kedua, apapun yang kita lakukan di dalam rangka rukuk dan sujud, mencari keridhaan Allah, sehingga bekas sujud kita ini terpancar di semua lini kehidupan kita. Kita menebarkan berbagai kebaikan sebagai wujud bekas sujud kita. Yang ini yang akan kita bawa sampai di hadapan Allah, adalah bekas sujud kita. Yang ketiga, kita berjuang bersama-sama sebagaimana Allah menggambarkan sebagai bibit tanaman yang dari sebuah bibit tumbuh ranting, dari ranting menjadi cabang, dari cabang menjadi pokok yang kuat, dan pokok yang kuat ini nanti akan menggetarkan bagi siapapun yang memandangnya. Ini ada gerakan jamaah yang tidak mungkin kita berjuang sendirian. Maka menghadapi zaman fuka, berkolaborasi dengan siapapun itu ada jalan yang paling bagus. Tetapi juga harus bisa beradaptasi sebaik-baiknya. Berkolaborasi, beradaptasi, tetapi tetap jangan sampai meninggalkan akidah kita. Tetap berpegang teguh di dalam mencari keridhaan Allah. Kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah Allah menjanjikan kita alla takhafu wa la tahzanu. Demikian mungkin bisa menjadikan renungan kita. Semoga kita bisa tetap beristiqamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.